Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailatul Jannah, Sarjana Pendidikan dari SD Muhammadiyah Bantul Kota, akan berbagi praktik baik di SD Negeri 3 Bantul. Saat ini sedang diselenggarakan pertemuan KKG kelas 4 se-Kapanewon Bantul. Oleh karena itu, saya diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik tentang pemanfaatan AR Augmented Reality dalam proses pembelajaran. Selamat mengikuti. Yuk. Di SD 3 Bantul. Kemudian kami juga terima kasih kepada SD 3 Bantul yang telah berkenan sebagai tempat KKG. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Pendamping KKG kelas 4 Kapanewon Bantul beserta Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta KKG kelas 4 se-Kapanewon Bantul. Pertama, marilah ini banyak wajah-wajah yang belum saya kenal juga gitu. Nah, saya Mailatul Jannah. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Bantul Kota, mengajar kelas 6. Jadi memang belum jarang bertemu dengan Bapak Ibu karena berbeda jenjang. Bukan jenjang ya, tapi berbeda tingkatan, berbeda kelas. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Pusdatin nggih, karena saya menjadi peserta pembatik level 4. Pembatik di sini bukan membatik pakai canting, bukan nggih Bapak Ibu, tetapi pembelajaran yang menggunakan teknologi informatika. Bapak Ibu mungkin tahun depan yang menginginkan untuk ikut serta menjadi peserta pembatik juga diperkenankan ya. Insya Allah nanti sekitar bulan Juli itu sudah ada pembukaan. Jadi monggo ayo, karena di situ kita bisa belajar banyak hal terkait dengan pengembangan teknologi yang saat ini memang kita butuhkan. Karena yang namanya perkembangan zaman itu sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Maka kita juga harus beradaptasi seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wardi. Kita sebagai guru harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi praktik baik tentang pemanfaatan augmented reality. Bapak Ibu sudah pernah praktik atau menggunakannya dalam proses pembelajaran? Atau baru dengar? Nah, Bapak, kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya ini saya ingin memperkenalkan portal rumah belajar. Bapak Ibu bisa membuka di Google nggih, kemudian ketikkan rumah belajar. Nah, di sini akan muncul portal rumah belajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan kita sebagai guru ya harus memanfaatkan ini dengan baik, karena apa yang disampaikan di sini semuanya gratis, tidak ada yang membayar. Maka kita harus memanfaatkan dengan baik. Ada beberapa fitur yang ada di dalam rumah belajar. Ada kelas maya, kemudian sumber belajar, ada bank soal, kemudian laboratorium maya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat fitur pendukung di bawahnya nggih. Ada peta budaya, ada BSE, wahana jelajah angkasa, kemudian karya bahasa dan sastra, PKB. Ini sangat penting nggih. Kemudian blok pena, edugame. Nah, edugame ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Karena yang namanya anak-anak zaman sekarang sangat menyukai game nggih Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita memfasilitasi mereka dengan game-game yang bertemakan pembelajaran, sehingga tidak hanya game-game semata tapi itu bisa untuk pembelajaran. Kemudian augmented reality atau kita singkat dengan AR ya Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa klik AR, kemudian
AR itu apa? AR itu adalah media pembelajaran digital yang memungkinkan kita bisa melihat objek-objek 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Nah, ini sangat menarik. Waktu itu saya ketika tahu pertama kali saja sangat tertarik ya, apalagi anak-anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Nah, misalkan ini nih. Nah, ini konten di bawah ini ada energi alternatif, kemudian alat indera manusia, kemudian ada macam-macam di sini. Bapak Ibu bisa memilih ya, yang sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah Bapak Ibu harus menginstal markernya ini dulu. Nah, ini untuk apa? Untuk membaca objeknya. Okay. Kalau sudah, nanti ini bisa di print. Bisa di print atau bisa melalui HP. Kalau melalui HP berarti butuh 2 HP ya. Kemudian install aplikasinya ya. Kita harus install aplikasi ini di HP kita, baru nanti kita bisa menggunakan AR ini untuk proses pembelajaran. Ini akan saya tampilkan untuk videonya nggih, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Ini, nah nanti akan muncul gambar 3 dimensi ini, ya. Nah seperti ini. Nah ini sangat menyenangkan bagi anak-anak, apalagi kita memang berada di sekolah dasar, ya. Jadi sangat menyenangkan bagi putra-putri kita. Nah ini kita bisa mengajak anak-anak kita, terutama yang kelas 1 yang mungkin kita ajak untuk mewarnai gambar yang ada. Ini sudah tersedia, diwarnai, kemudian nanti kita pakai aplikasinya. Itu bisa gambar yang kita gambar tadi yang diwarnai oleh anak-anak itu bisa muncul, ya, muncul seperti itu, ya. Nah ini sangat menarik sekali. Nah AR ini memang baru istilahnya digaungkan ya dalam dunia teknologi. Bahkan di HP Bapak Ibu itu juga ada. Coba sekarang HP-nya dibuka, Google-nya Bapak Ibu. Buka Google ya. Buka Google, ketik panda. Google, ketik panda. Panda, hewan panda itu ya. Kemudian silahkan di enter. Nah di situ sudah ada gambar panda ya. Kemudian itu pakai kromoto. Nah ini ada lihat dalam 3D. Coba dicari lihat dalam 3D. Ada ya? Silahkan diklik. Nah, tapi tidak semua HP support ya 3D. Coba. Nih, lihat dalam 3D. Terus klik lihat objek dalam ruang kalau tidak salah. Bisa gitu. Tapi ini bisa digunakan. Nah, sudah muncul nih ya. Lihat fotomu sama pandanya. Nanti boleh diajarkan ke putra-putrinya ya di rumah. Nah ini tidak support ya, karena di sini tidak ada objek dalam ruang. Oh iya. Berarti harus HP Iya, HP saya juga tidak bisa. Harus pinjam HP orang lain dulu baru bisa, okay? Nah ini termasuk kita. Bisa tidak? Buatan ya. Tadi ada yang sudah bisa, perlu apa yang baru supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Punya Bapak bisa?
Jadi kita perlu semacam ice breaking atau hiburan untuk anak-anak supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Nah itu tadi tentang HR ya yang ada di Google. Itu tidak hanya panda, Bapak Ibu, bisa hiu, kemudian ada apa lagi ya? Kucing juga bisa kayaknya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri ya, dan dipraktekkan di kelas masing-masing. Nah kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk menggunakan portal rumah belajar ya dalam proses pembelajaran, karena selain ada AM ini ya ada juga bank soal yang kalau pada waktu pandemi kemarin ya, pada waktu pandemi kemarin kan kita tidak mengajar secara tatap muka ya, jadi waktunya itu banyak untuk membuat konten-konten pembelajaran. Namun karena sekarang itu kita sudah tatap muka secara langsung, otomatis waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk pembelajaran di kelas, sehingga waktu untuk membuat konten itu jadi tidak ada okay? Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan portal rumah belajar yang ada bank soal, kemudian ada edugame tadi, ada AR dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah kerja kita okay? Tidak harus membuat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sebentar ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya, kemudian bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu semua. Yang jelas ya, yang perlu kita ingat, yang namanya teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Tapi manusia tanpa teknologi akan ketinggalan zaman ya. Jadi mari kita bertransformasi bersama, saling berkolaborasi, saling berbagi. Alhamdulillah kita diberikan wadah seperti ini ya, KKG per kelas, sehingga ini sangat sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian tadi berbagi praktik baik yang sudah saya selenggarakan di SD Negeri 3 Bantul, Yogyakarta. Semoga berbagi praktik baik ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.